Semangat pagi Sobat Flodi, Flora Diariku. Minggu siang kita di kebun belakang rumah nyari seger-seger sambil nanti kita cek satu-satu untuk durian-durian favorit kita ya. Seperti apa perkembangannya? Kita minum kelapa muda genjah kelapa gading dulu Sobat Flodi, agar kita jadi lebih semangat di dalam beraktivitas pagi. Mari kita seruput. Alhamdulillah, segar sekali Sobat Flodi. Ini ambil kelapa dari pojok kebun sana. Ya Sobat Flodi, kita cek ya untuk si montong ini baru seminggu kemarin tertimpa matoa. Sayang sekali ya, padahal sudah ada perubahan dikit demi sedikit. Giliran kemarin angin kenceng, matoanya rubuh dan menimpa pohon montong ini, sehingga pupus-pupus muda yang mulai nampak ke arah barat kemarin sempat tumpes. Ya, untuk pucuknya juga retak Sobat Flodi. Jadi seminggu ini kami biarkan dulu untuk recovery ya. Kita coba untuk nanti siapkan mikro semprotan ya. Kita bikin dosis mikro buat nyemprot dedaunan montong dan kawan-kawan tadi. Ada oci dan mosangking. Ya, jadi kita siapkan untuk antrakol, ares, insek fungi dan durastik untuk perekatnya karena cuaca biasa hujan sore. Nah, kita siapkan mikro, biasanya kita pakai tank 16 liter, tapi kali ini karena sudah agak siang untuk mempersiapkan yang kita dosis kecil saja hanya untuk 3 tanaman tadi. Ya, coba dilihat Sobat Flodi, untuk daun montongnya parah Sobat. Ada ulatnya itu masih kelihatan, coba. Ya, kita coba semprot ya. Ini setelannya belum maksimal ya, nanti kita setting dulu untuk nyemprot daun montong ini. Parah karena kita biarkan pasca recovery tertimpa montong. Ternyata kondisi daunannya parah sekali, jadi harus kita semprot dengan racikan insektisida, fungisida, dan perekat. Untuk mereknya bebas, tapi saya pakai antrakol dan ares. Perekatnya pakai durastik ya, dengan dosis minimalis karena kita hanya menggunakan semprot. Jadi tidak seperti ketika kita menggunakan full tangki 16 liter. Untuk aturan dosisnya nanti bisa kita ulas di video berikutnya ya. Karena untuk beberapa kondisi memang kita lebih efisien untuk menggunakan semprotan burung ini. Ukuran 500 mili atau setengah liter. Ini jauh lebih cepat ya, karena kebetulan kita hanya akan menyemprot 3 pohon kecil ya, belum ada pohon yang besar. Kita hanya fokuskan untuk montong, untuk duri hitam, sama nanti yang di depan ada musangking. Nah, ini kita sekalian hilangkan tunas-tunas air ini ya, karena ini akan menghambat pertumbuhan. Kebetulan si montong ini ada di tempat yang kurang cahaya matahari, berada di rerimbunan pohon kelapa dan pohon durian besar yang ada di sebelah sungai kecil, sehingga pertumbuhannya kurang maksimal. Beda halnya seperti duri hitam ini ya. Kalau duri hitam ini memang on the spotnya di kebun kami taruh di tempat yang paling strategis ya, ada di tengah-tengah, terbebas dari rerimbunan, cahaya matahari full, tanahnya kita gemburkan, kita kasih pupuk organik ya. Ini bisa diperhatikan, tandan daunnya sudah sampai di tempat kita naruh pupuk. Mungkin yang menyaksikan video sebelumnya bisa dicek, waktu itu tandan daun terluarnya belum sampai ke
lingkaran ring terluar ketika waktu itu kita naruh pupuk. Ya, waktu itu kita kasih NPK melingkar ya. Mungkin di video sebelumnya Sobat Brodi bisa cek. Ini 12 hari kemudian ternyata sudah sampai di lingkar ring terluar. Luar biasa bukan? Ini kita kasih perlakuan spesial. Ini tingginya juga sudah melebihi tinggi saya ya, berarti sudah 2 meter up. Waktu bulan Januari kemarin kita sempat ada juga videonya, kita ukur diameter batangnya sama tingginya, itu ada di video sebelumnya. Ini nampak ada perubahan tinggi. Kalau diameter belum bisa kita ukur ya, alatnya lupa nggak saya bawa. Ini dedaunannya juga bagus, hanya saja memang sudah mulai nampak ada bintik-bintik kuning ya, mungkin adalah fungi ya. Jadi kita semprot fungisida antrakol yang terlarut ya, dengan dosis 1/4 sendok makan ya, karena ini kita hanya pakai semprotan ukuran 500 ml. Dedaunan juga ada yang sudah dimakan ulat sehingga kita campur insek sekalian, itu ada yang berlubang ya, sayang. Ini kita semprot 12 hari yang lalu, di hari Sabtu atau Ahad saya lupa, tapi ada videonya ketika penyemprotan. Rupa-rupanya karena intensitas hujannya begitu sering, seharusnya memang kita semprotnya itu lebih intens lagi, mungkin 7 hari sekali ya. Kalau seperti ini sudah hampir 2 minggu, akibatnya ada beberapa daun muda yang dimakan ulat atau insek. Belalang banyakannya di kebun kami itu belalang. Sehingga untuk kedepannya saya perlu untuk merubah jadwal nyemprot ya. Nanti kita siapkan tangki 16 liternya untuk Sabtu besok, mungkin kita intervalnya kita percepat 7 hari sekali, karena kita antisipasi untuk hama yang tidak kita harapkan ya. Kalau disemprot itu nggak telat kan kita bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini tidak terjadi. Itu bisa dilihat ya, daun-daunnya ada yang kuning berbintik-bintik seperti itu. Mudah-mudahan bisa teratasi ya. Ini memang dulu di awal tanam masih ada sisa-sisa kohe kambing dulu yang kita beli dari media di toko, media tanam di toko. Waktu itu belum tahu ilmunya ya, jadi alhamdulillah tapi nggak terlalu parah. Nggak mungkin juga kita bongkar karena informasinya juga sudah terkait ini hampir 6 bulan setelah tanam, beda sama kelengkeng di depan ya. Kelengkeng di depan kita bongkar, kita ganti media tanam masih mungkin karena belum ada 1 bulan. Baru 2 minggu waktu itu ya. Kita semprot terus, mudah-mudahan daun yang hijau muda ini bisa selamat dari ulat atau dari belalang ataupun dari jamur ya. Kita semprot batangnya juga Sobat Brodi biar sehat. Ini ikhtiar kita ya. Jangan lupa ketika nyemprot dikasih perekat, karena musim penghujan nanti tidak sayang untuk dosis obat yang sudah kita masukkan ke dalam sprayer. Kalau bisa sampai basah kuyup ya. Tapi kalau pakai, nah bagian dalamnya juga kita semprot, jangan sampai lupa dari bawah, bagian-bagian bawah dedaunan itu juga harus kita semprot, karena terkadang serangga itu bersembunyi di baliknya. Nah ini untuk musangking kita cek juga daunnya sudah berlubang parah, ini yang bagian bawah. Ini sama kita semprot terakhir sama si osi sama si montong itu juga kurang lebih 12 hari yang lalu. Ini perkembangan positifnya, trubusnya banyak sekali Sobat Flodi. Memang di daun bagian bawah itu dimakan ulat ya, sama seperti si osi. Kalau daun dari musangking ini terlihat lebih besar, lebih panjang ya. Duri hitam itu yang di belakang tadi lebih kecil. Ya bisa dilihat tuh perkembangan daunnya sangat ngebiar, klimis.
bagus, nggak kalah sama si Osi ya. Jadi yang parah itu yang montong saya memang salah perlakuan dari awal ya. Kalau yang dua ini duri hitam sama musaking, ilmunya sudah saya dapat dari para master petani durian ya, yang saya pelajari dan saya aplikasikan ke tanaman saya ramu teori-teori yang saya dapatkan, saya praktekkan. Tuh kan ada belalang tuh, itu yang suka makan daun sampai habis itu ya, di tempat kami itu ada belalang seperti itu ya. Di teori itu banyak sekali ya Sobat Flodi, kalau kita belajar bertani pemula terutama seperti saya, banyak sekali teori yang bisa kita ambil, tapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi di lahan kita. Kita aplikasikan yang paling mungkin dengan kondisi kita, kemampuan kita, dan kondisi lahan kita. Nah, bisa dilihat ini dulu di video sebelumnya pucuknya belum sampai di tanda spidol ini. Ini tanggal 29 Januari dulu nggak nyampe sini ya, masih di bawah, masih beberapa senti di bawah tanda spidol ini. Kalau dulu saya tandai 29 Januari bulan 1 ya. Bisa dilihat sudah melebihi bambu penopang setelah kami beri perlakuan seperti ini ya. Ada 2 pupuk fermentasi kohe kambing dan 1 biopori. Tentu ini aplikasi yang saya adaptasikan, disesuaikan dengan lahan di tempat saya Sobat Flodi ya. Sesuaikan, kita nggak mungkin full busut melingkar donat. Nah, wong di sebelah timur saja sudah beda lahan, bukan lahan kami. Sore harinya hujan deras beserta angin. Coba Sobat Flodi bayangkan kalau tidak dikasih perekat. Coba bagaimana tadi pagi siang kita semprot, sorenya langsung luntur. Alhamdulillah karena kita tadi pakai perekat jadi aman. Oke, demikian Sobat Flodi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Like and subscribe ya Sobat Flodi. Sampai jumpa di video berikutnya.